Serahkan dokumen dukungan pencalonan perseorangan, siap tarung di Pilwali 2024. Probolinggo CB News Indonesia. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Nur Eva Arimami dan Haji Muhammad Syaiful Nur Wahid menyerahkan dokumen dukungan pencalonan perseorangan atau jalur independen pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 ke kantor KPU Kota Probolinggo, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Nur Eva Arimami bersama Haji Syaiful merupakan satu-satunya calon yang mengikuti kontestan Pilkada Kota Probolinggo dengan mendaftar melalui jalur perseorangan. Nur Eva Arimami mengatakan bahwa kedatangannya ke KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakalon kepala daerah dan ingin berpartisipasi pada Pilkada serentak tahun ini. Dia mengaku, pihaknya telah dapat memenuhi dokumen syarat sebanyak 17.851 dukungan bagi bakal calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Selanjutnya, pasangan perseorangan ini akan menunggu jadwal pelaksanaan verifikasi faktual ke lapangan, dan hasil dari verifikasi administrasi ini nanti tinggal nunggu jadwal verifikasi untuk tahapan selanjutnya, jelas Eva Arimami. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Dr. Haji Ahmad Hudri menyampaikan bahwa pihaknya saat ini telah menerima berkas dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2024. Sejauh ini KPU Kota Probolinggo menerima satu bakal calon independen yang menyerahkan dokumen mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Yang terhormat jajaran Komisioner KPU Kota Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu media, yang terhormat tim sukses saya, sip ya. Alhamdulillah pada hari terakhir pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo terlunaskan hari ini. Kami tadi batas maksimal penguploadan dokumen jam 12.00 itu sudah menyentuh angka 18.451, jadi kami lebihi 1.000, tapi semoga dari dukungan yang kami upload bisa lolos verifikasi. Dan terima kasih selama kami konsultasi dengan pihak KPU, mereka sangat welcome, sangat membimbing kami. Data yang kurang, data yang tidak lengkap, data yang harusnya begini, jadinya begini, itu kita dibimbing mulai awal. Jadi selama seminggu ini kita berjuang mati-matian, semoga data yang kami kumpulkan itu valid dan bisa ikut verifikasi. Demikian dari saya, tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerimaan berkas pendaftaran pasangan Nur Eva Arimami dan Haji Syaiful, formal telah diterima oleh KPU Kota Probolinggo. Dalam hal ini Hudri menuturkan, berdasarkan keputusan KPU nomor 532 tahun 2024, pasangan calon harus menyerahkan 3 jenis dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Dari masing-masing dokumen yang akan diserahkan oleh pasangan bakal calon perseorangan, langsung diperiksa dan disesuaikan dengan aplikasi Silon KPU. Sementara berdasarkan tahapan, pendaftaran jalur perseorangan telah dimulai tanggal 5 Mei hingga tanggal 19 Agustus, dilanjutkan proses verifikasi administrasi berkas bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota. Bagi tokoh atau masyarakat yang ingin mencalonkan diri secara perorangan harus memenuhi persyaratan, yakni dapat mengumpulkan dukungan sebanyak 10% dari daftar pemilih tetap DPT di setiap kecamatan pada pemilu tahun 2024. Kendati demikian mereka dapat mengumpulkan 20.000 dukungan, yang dibuktikan dengan menyerahkan bukti kartu tanda penduduk atau KTP kepada KPU pada saat melakukan pendaftaran, jelas Hudri.
Untuk diketahui, dari 5 kecamatan dengan total DPT Kota Probolinggo Pemilu 2024 sebanyak 178.502 jiwa, yaitu Kecamatan Kademangan sebanyak 32.353 jiwa, Kecamatan Wonoasih sebanyak 26.133 jiwa, Kecamatan Mayangan sebanyak 47.300 jiwa, Kecamatan Kanigaran 45.199 jiwa, dan Kecamatan Kedopok sebanyak 27.516 jiwa. Total jumlah 178.502 jiwa ini terdiri dari laki-laki sebanyak 87.460 jiwa, dan perempuan sebanyak 91.042 jiwa. Dari jumlah ini, perbandingan DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pertanyaan singkat saja, Bu. Hasilnya gimana, Bu? Setelah menyerahkan dokumen syarat, ya, dukungan bakal paslon dari perorangan. Alhamdulillah, pertama lega, kemudian dinyatakan sah. Oh gitu ya, memenuhi berarti ya? Memenuhi syarat sudah dan diterima oleh KPU. Tapi masih ada proses lagi, yaitu verifikasi. Oke. Semoga verifikasi kami lolos. Oke gitu. Tapi kan sempat terjadi lebih hitungannya kan begitu? Memang kami lebihkan. Dibuat lebih ya? Ya, karena Oke. biar ya pas-pas banget gitu. Kalau dilebihkan kan insya Allah aman. Oke. Harapannya sendiri apa, Bu? Dikit aja singkat. Gimana? Harapannya apa? Harapannya ya semoga ini langkah awal ya, langkah awal untuk bisa berjuang untuk rakyat. Oke. Untuk Probolinggo. Ya, makasih. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 akan dilakukan verifikasi administrasi. Salah satu pengecekannya diantaranya sesuai dengan SK KPU 532, apakah KTP-nya sudah memenuhi syarat atau tidak. Di antaranya ada KTP TNI, Polri, ASN atau tidak. Kalau ada itu termasuk tidak memenuhi syarat. Kemudian di antara KTP yang dikumpulkan ya dalam dokumen yang diserahkan ke KPU itu juga apakah ada ganda atau tidak. Nah, itu beberapa item nanti akan kita verifikasi administrasi. Nanti kalau sudah diverifikasi administrasi, itu akan direkapitulasi oleh KPU. Setelah direkapitulasi, apakah setelah dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan SK KPU 532, sudah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditentukan atau tidak. Kalau memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Jika tidak memenuhi syarat minimal dukungan setelah diverifikasi administrasi, maka syarat minimal dukungan sebagaimana yang dimaksud tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke verifikasi faktual. Tidak ada pembenahan ya? Tidak ada. Artinya ini belum sah ya, Mas? Belum. Calon ya? Iya, belum. Jadi baru bakal pasangan calon. Jadi calon itu kan nanti kalau ini sudah memenuhi syarat semua ditetapkan sebagai pasangan, bakal pasangan calon perseorangan, kemudian nanti lanjut di pendaftaran calon tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus itu bersama-sama dengan partai politik. Ini kan ASN Mas Ketua. Ini kan ASN. Syarat dari KPU sebagai ASN untuk maju ini apa? Harus mundur atau masih? Kalau saat penyerahan syarat minimal dukungan ini hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan harus melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Itu saja. Ya, jadi kami tidak menerima surat pernyataannya secara fisik, tapi sudah terupload di Silon bahwa yang bersangkutan sudah laporan kepada pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan akan mencalonkan melalui dari jalur perseorangan. Itu saja. Kalau mengundurkan diri nanti kalau dia sudah ditetapkan resmi kemudian mencalonkan, maka dia harus mengundurkan diri, sama mekanismenya dengan yang Surat lain. pengajuannya harus mendapatkan tanggapan Dari pejabat, iya kan mesti dia dapat tanda terima. Kan itu.
Gimana Pak hasil dari pengawasan Pak yang dilakukan oleh calon independen ya terkait dengan penyerahan dokumen apa ini? Persyaratan. Iya, persyaratan. Ya, kami memang dapat informasi dari KPU kan mau ada pendaftaran paslon perseorangan. Nah, kita juga sudah standby di KPU karena juga ada pengawasan terkait dengan wawancara PPK seperti itu. Nah, pastinya kita sudah menyaksikan penerimaan itu. Nantinya pasca ini kita akan berkirim surat ke KPU bagaimana kita untuk ikut turut bisa mengakses silon. Karena itu kewajiban kami juga untuk melakukan pengawasan itu. Nantinya ketika Vermin juga sudah dilaksanakan, nanti kita akan melakukan verifikasi faktual langsung turun lapangan terkait dengan pengecekan KTP-KTP yang diserahkan itu. Seperti itu. Itu aja cukup. Ya,